Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online Youth Community GPPS Jemaat Sawan Surabaya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menikmati lawatan dan hadirat Tuhan dimanapun teman-teman berada. Saat ini tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan keempat tahun 2020. Dan seperti kita ketahui bersama, di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, kita sedang berjuang untuk melawan satu penyakit yang bernama virus COVID-19. Tentu saja peran kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan social distancing, tetap berada di rumah masing-masing, menjaga jarak satu dengan yang lain. Bagi yang nggak punya kepentingan urgent, lebih baik di rumah saja. Di rumah lebih baik. Dan jangan lupa terapkan pola hidup bersih dan sehat. Dimulai dari menjaga kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Rajin-rajinlah cuci tangan dengan menggunakan sabun. Dan jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Ya. Yang paling penting teman-teman, jangan takut berlebihan. Karena seperti kata firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Sebaliknya seperti Raja Daud, kita bisa ikut mengatakan, pada waktu aku takut, aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya dan aku tidak akan takut. Siapkan hati kita akan memulai ibadah online. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Tuhan, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kondisi saat ini membuat kita terus khawatir. Tetapi pagi hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna buat setiap kita. Mari kita mau sama-sama ambil waktu sejenak untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan yang membawa kami untuk kembali ada bersama-sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ini semua bukan kebetulan terjadi di dalam setiap kami, tetapi ada di dalam rencana Tuhan. Kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan itu merupakan anugerah besar buat setiap kami. Untuk itu pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan, dengan segenap hati kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Biarlah Engkau hadir di dalam setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah Engkau menjamah setiap kami yang akan beribadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Tutup bungkus kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah ini maupun yang menyaksikan ibadah ini, supaya kami semua boleh diberkati. Karena kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terang-Mu boleh terus nyata di dalam setiap kami yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang punya kuasa, yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya.
Dia tetap Tuhan yang dahsyat buat setiap kita. Dia Tuhan yang berkuasa bagi setiap kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang akan selalu menyertai setiap kita. Umat yang selalu percaya dan mengandalkan Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Mungkin kondisi hari-hari ini membuat kami agak susah untuk mengucap syukur. Tetapi ketika kami melihat Tuhan di dalam hidup kami, ketika kami melihat segala perbuatan-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, itu membuat kami tidak takut. Tetapi kami mau semakin dan semakin untuk dekat dengan Engkau. Karena kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, hidup kami akan aman. Sekalipun kami harus melangkah dengan begitu susah, tetapi kami percaya Engkau yang akan memampukan setiap kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang akan berjalan bersama dengan kami. Satu kerinduan kami, dalam kondisi yang sulit yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap belajar untuk bersyukur. Kami mau tetap belajar untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hanya itu yang Kau rindukan untuk kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami aman Tuhan. Terima kasih. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari dengan segenap hati katakan, hatiku
dipenuhi dengan sukacita. Karena kami punya Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari buka hati kita. Undang Roh Kudus kuasai setiap kita. Kami perlu Engkau yang menjadi kekuatan kami. Kami perlu Engkau yang menjadi penolong kami. Kami perlu Engkau yang menjadi penuntun kami. Mampukan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku
Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika kami memanggil nama-Mu, ketika kami berseru, Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih. Biar kami boleh terus ada di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa Engkau di dalam hidup kami. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan yang kami hadapi, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, itu yang akan terus menjadi kekuatan kami, yang akan terus menjadi pegangan kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Lewat firman-Mu yang akan menjadikan kami umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Mari berbicara buat setiap kami. Karena kami sungguh-sungguh memerlukan firman-Mu di dalam setiap kami, Bapa. Supaya hidup kami semakin hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap rekan-rekan saat ini tetap bersemangat, bersukacita, meskipun kita semua merindukan untuk kembali bisa beribadah dalam gedung gereja. Namun kita tetap berdoa agar keadaan yang terjadi di negara kita saat ini dapat kembali seperti semula. Mari kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama sampai yang ke-5. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, Hanya oleh kasih karunia Allah. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ketika Tuhan menganugerahkan berkat-berkat-Nya atas kita, jangan membuat diri kita sebagai pemilik yang terbaik. Tetapi seharusnya kita sebagai pengelola terbaik. Sebab berkat Tuhan itu merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan sebagai pemuas keinginan kita. Dan jangan menjadikan berkat-berkat Tuhan membuat kita hidup dalam kenyamanan untuk menikmatinya, sehingga kita lupa
untuk berbagi dengan orang lain. Nah, berbicara tentang berbagi adalah sesuatu yang memang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan mengapa orang itu sulit untuk berbagi dengan orang lain. Salah satunya karena mereka merasa diri belum cukup. Atau mungkin alasan yang kedua, karena memang dasarnya mereka adalah pelit. Nah, dalam bacaan ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia, yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta, tetapi dalam kemurahan mereka sangat kaya. Mereka dapat memberi bantuan melebihi kemampuan mereka. Nah, dari jemaat Makedonia ini kita perlu belajar bahwa mereka memberi bukan oleh karena mereka berlebihan, tetapi jemaat di Makedonia telah menikmati apa yang namanya kasih karunia Allah. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, diri sendiri bukan lagi menjadi fokus utama. Sehingga kita melihat bagaimana kehidupan jemaat di Makedonia meskipun dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, namun sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahannya. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa kasih karunia Allah memampukan kita, yang pertama adalah agar kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Jadi kasih karunia Allah memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Sukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan seperti cobaan berat, penderitaan, dan sangat miskin adalah sesuatu yang berat dan tidak mudah. Tetapi itulah karakteristik daripada orang-orang percaya. Sukacita ini adalah buah roh, yaitu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan tidak ada hubungannya dengan situasi yang saat itu terjadi. Memang mudah bagi kita untuk bersukacita ketika semuanya berjalan lancar dan terlepas dari persoalan hidup, selalu sukses. Namun bila sebaliknya yang terjadi, kita sering diperhadapkan dengan cara hidup yang bersungut-sungut, bahkan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, yang akhirnya adalah menyalahkan Tuhan. Bagaimana kita saat ini? Di tengah wabah virus corona, apakah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan telah merenggut atau menghilangkan sukacita kita? Atau sebaliknya, di tengah situasi seperti saat ini, sukacita kita tetap melimpah. Pesan firman Tuhan pada hari ini, pastikan diri kita tetap bersukacita. Mengapa kita memiliki kesanggupan di tengah-tengah situasi yang buruk, kita tetap bersukacita? Hanya satu, jawabannya adalah karena kasih karunia Allah yang memampukan itu semua terjadi dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang buruk, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, yang saat ini ada di depan kita, namun kita harus tetap bersukacita. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita, bukan oleh karena kemampuan kita, tetapi yang memampukan itu semua adalah kasih karunia Allah. Yang kedua, kita mau belajar bahwa kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk hidup berbagi dengan orang lain. Di ayat 2 dan 3, Paulus memberikan kesaksian tentang jemaat Makedonia. Meskipun mereka sangat miskin,
namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat Makedonia memberi bukan oleh karena mereka kaya dan tidak memiliki masalah. Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa keadaan mereka sedang mengalami berbagai pencobaan yang berat. Mereka diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan. Mereka diperhadapkan dengan yang namanya kemiskinan. Namun demikian mereka kaya dalam kemurahan Tuhan. Bagi mereka, kesulitan bukan menjadi alasan utama atau penghalang untuk mereka bisa memberi. Justru sebagai bukti orang yang telah menerima kasih karunia adalah orang yang memiliki hidup yang selalu berbagi dengan orang lain. Dalam situasi seperti saat ini, jangan menjadikan kesulitan itu sebagai penghalang bagi kita untuk berbagi dengan orang lain. Kita adalah garam dan terang dunia. Dalam situasi apapun, seharusnya kita tidak berubah. Kita tidak menghilangkan identitas diri kita untuk kita berdampak bagi orang lain. Jangan tahan. Jangan berhitung untung dan ruginya untuk kita berbagi. Sebab dengan melihat perbuatan baik kita, orang lain akan memuliakan Bapa kita di surga. Satu pesan firman Tuhan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Hanya untuk satu tujuan, agar Tuhan Yesus selalu dipermuliakan. Saya teringat di dalam firman Tuhan, Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Satu hal ciri orang yang telah menerima kasih karunia Allah adalah mereka hidup berbagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita mau belajar bahwa kasih karunia Allah itu memampukan setiap kita untuk hidup oleh iman. Jemaat di Makedonia memberikan contoh yang real bagaimana mereka bukan hanya memiliki kemurahan hati, namun membuktikan diri sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Hidup oleh iman. Jemaat di Makedonia tidak menjadi takut untuk berbagi dengan orang lain. Meskipun mereka miskin dan menderita. Memberi bagi mereka tidak membuat mereka semakin miskin dan semakin menderita. Justru sebagai bukti mereka hidup oleh iman. Bahwa Allah sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahwa Allah sanggup untuk memelihara hidup mereka. Mereka tidak takut dan gentar dengan keadaan yang terjadi. Bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa berbagi. Sebab ketika mereka memberi, sebenarnya mereka meyakini bahwa Tuhan itu pemelihara hidup orang percaya. Banyak orang ketika mengalami kesulitan keuangan, mereka melakukan apa yang namanya pemangkasan pengeluaran. Namun banyak orang percaya salah membuat langkah pemangkasan pengeluaran. Ketika kesulitan keuangan terjadi, mereka berhenti menabur. Tidak ada hati untuk berbagi dengan orang lain, alias tidak ada hati untuk memberi. Seringkali kita bersikap mementingkan diri sendiri ketika masa sulit itu terjadi dalam hidup kita. Boro-boro membantu kesulitan orang lain. Kita aja sedang menghadapi kesulitan juga. Boro-boro meringankan beban hidup orang lain. Kita sendiri saat ini sedang menghadapi beban yang berat. Kalau kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5-6 dikatakan demikian.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya mau katakan kepada rekan-rekan semua, orang yang menangis dan mencucurkan air mata, pastilah orang yang sedih dan dalam kesulitan. Namun Tuhan mengingatkan bahwa orang yang menabur, sekalipun dalam keadaan sulit, orang tersebut pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Sebab ia sendiri telah mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, dikatakan demikian. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Jadi jelas sekali bahwa kunci kebahagiaan itu bukan oleh karena kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kunci kebahagiaan itu bukan jabatan tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Kunci kebahagiaan bukan kesuksesan secara materi yang diperoleh oleh seseorang. Tetapi Alkitab berkata bahwa kunci kebahagiaan itu adalah memberi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut untuk terus berbagi dengan orang lain. Karena Allah kita selalu memelihara hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi orang yang telah menerima kasih karunia Allah, yang pertama, dia akan tetap bersukacita di dalam segala situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Orang yang menerima kasih karunia Allah, dia akan memiliki hidup yang berbagi dengan orang lain. Dia memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap penderitaan orang lain. Orang yang tidak lagi berfokus untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagaimana dia meneladani Yesus yang selalu berbelas kasihan kepada orang lain. Orang yang telah menerima kasih karunia Allah adalah orang yang hidup oleh iman, bukan orang yang dalam ketakutan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini yang kita dengar bersama-sama boleh menguatkan kita semua, boleh meneguhkan kita semua. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita jangan bimbang dalam situasi dan kondisi ini. Seharusnya ini menjadi kesempatan bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, hidup sebagai garam dan terang dunia, yang mampu memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin Tuhan. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa yang baik, sungguh kami percaya bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi ada di dalam rencana-Mu Bapa. Untuk itu kami mau percayakan seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh hanya di dalam Engkau sebagai pemilik kehidupan ini. Tanpa Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Untuk itu biarlah terus pegang tangan kami Bapa. Biar kami boleh menjalani hari-hari yang ada di depan kami bersama dengan Engkau. Melalui firman yang disampaikan Tuhan. Biar boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Yang terus mengingatkan kami. Bagaimana kami boleh menjalani hari-hari sesuai dengan kebenaran-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau bersama-sama bersatu hati. Kami mau bawa bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa dan negara kami ada di dalam perhatian Tuhan, ada di dalam pandangan Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa buat pimpinan kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di dalam bangsa ini Tuhan.
Beri terus mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara ini. Biar roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, agar supaya mereka boleh memimpin dengan sungguh-sungguh pemerintahan kami ke arah yang lebih baik. Kami merindukan bangsa dan negara ini boleh menjadi contoh untuk bangsa-bangsa yang ada. Taruh kasih-Mu di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan Yesus. Taruh kemurahan-Mu di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan Yesus. Dengan segala halangan, rintangan, masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, khususnya hari-hari ini, Tuhan Yesus, bangsa kami sedang mengalami suatu tantangan, suatu cobaan. Biarlah perhatian-Mu boleh ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan. Beri hikmat-Mu kepada para pimpinan kami untuk dapat mengambil langkah yang tetap tepat di dalam menghadapi masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, khususnya wabah COVID-19, Tuhan. Banyak gejolak yang terjadi, banyak hal-hal yang harus diputuskan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Beri hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk menghadapi kondisi di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan Yesus, yang tidak baik. Kami menyerahkan juga perekonomian di tengah-tengah bangsa yang menjadi dampak wabah ini, Tuhan Yesus. Banyak yang terjadi penurunan di tengah-tengah perekonomian bangsa kami. Tetapi kami percaya berkat Allah akan turun di tengah-tengah bangsa ini. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan. Buat iman kami tetap kuat, buat iman kami tetap teguh di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang akan mencukupkan. Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang akan memulihkan perekonomian bangsa ini. Kami percaya semua yang terjadi ini akan membuat kami kembali kepada Engkau, Tuhan. Mengingat Engkau sebagai pencipta kami. Dan membuat kami terus mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan juga khususnya para tenaga medis yang menolong para pasien yang terkena dampak dari wabah ini, Tuhan. Engkau terus beri mereka kekuatan, Engkau terus beri mereka hikmat, kemampuan yang ekstra, kesehatan yang ekstra, Tuhan, di dalam menangani setiap pasien-pasien yang ada. Tolong mereka, Tuhan, supaya mereka juga boleh terhindar dari wabah ini, sehingga kehidupan mereka, kemampuan mereka boleh dipakai untuk menolong setiap pasien yang terkena dampak wabah ini, Tuhan. Pakai tangan-tangan mereka, pakai pikiran mereka untuk dapat membantu orang-orang yang mengalami sakit, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk para pasien yang mengalami wabah ini. Tuhan, biarlah terus Engkau tolong mereka, campur tangan di dalam kehidupan para pasien ini.
supaya mereka boleh dapat disembuhkan, dipulihkan. Taruh pengharapan yang teguh di dalam setiap mereka, supaya sungguh-sungguh mereka hanya berharap dan bersandar sama Tuhan yang punya kuasa di dalam kehidupan mereka. Engkau tolong juga para keluarga yang mengalami dampak dari wabah ini. Tuhan tetap beri mereka kekuatan, Tuhan tetap beri mereka kemampuan untuk dapat mengalami semuanya ini di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Segala biaya, segala keperluan yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan, Tuhan tolong, Tuhan cukupi, supaya boleh dihadapin, diatasin oleh tiap-tiap keluarga yang mengalami dampak ini, Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang berseru kepada Engkau dengan segenap hati. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada ketika mendengar seruan umat-Mu. Engkau Allah yang akan campur tangan di dalam segala kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di bangsa ini, yang mungkin juga kehilangan pekerjaan akibat dari virus wabah di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan. Engkau tetap beri mereka kekuatan, Engkau tetap beri mereka semangat untuk terus berjuang dan terus berharap sama Tuhan. Karena kami percaya ini waktunya untuk semua umat-Mu boleh datang kepada Tuhan, berharap, mengambil waktu untuk berdoa. Karena Tuhan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu di muka bumi ini. Beri mereka ketegaran hati supaya mereka tidak putus asa, tidak putus semangat di dalam menghadapi hal-hal yang terjadi hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan bangsa dan negara ini. Tuhan beri mereka kemampuan yang lebih. Tuhan beri mereka kesanggupan yang lebih, bahkan juga kesehatan dan kekuatan untuk dapat terus mendampingi bangsa dan negara ini, menjaga ketertiban bangsa dan negara ini dari hal-hal yang jahat, dari perpecahan, dari kekacauan. Jaga dan lindungi mereka, Tuhan, supaya dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap mereka, mereka boleh sungguh-sungguh pakai untuk mengatur pemerintahan negara bangsa ini, Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa-Mu. Kami percaya sekali lagi ini semua seizin Tuhan. Engkau yang akan memulihkan bangsa ini, Tuhan. Kami tidak tahu kapan akan berakhirnya wabah ini, Tuhan. Tetapi kami percaya kekuatan Tuhan Engkau akan turunkan buat setiap kami umat-Mu yang ada di bangsa ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Umat yang berseru-seru kepada Tuhan. Perlindungan kami, kota benteng kami hanya di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami mohon kemurahan atas bangsa ini. Pulihkan bangsa ini, supaya bangsa ini boleh memuliakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan
dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.